Oke, jadi kemarin di komunitas ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Kemarin ada yang bertanya gini, Mas izin bertanya, alasan saya stop PMO ialah karena PMO itu tidak bermanfaat dan tidak berguna. Apa alasan itu cukup kuat? Sebenarnya ada top 10 alasan saya berhenti, termasuk menghindari seks bebas dan LGBT. Mohon jawabannya. Oke, langsung aja aku jawab bahwa alasan ini nggak cukup kuat. Alasan ini masih terlalu lemah. Mungkin kalau kamu yang nonton video ini juga masih berpikir seperti itu, selama ini berarti alasan kamu masih sangat kurang kuat. Oke, halo semuanya. Sebelumnya kenalin, nama aku Nanda. Di sini aku punya misi untuk bantuin kalian yang sedang kecanduan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, poinnya di sini adalah bukan dengan memerangi PMO, bukan dengan melawan kebiasaan PMO itu. Tapi poinnya di sini adalah bagaimana kamu bisa membangun kebiasaan baru yang jauh lebih baik untuk menggantikan kebiasaan PMO yang udah kamu miliki bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun tersebut. Mungkin kalau kamu masih bingung, kamu bisa download ebook 90 hari bebas PMO yang aku tulis berdasarkan pengalamanku sendiri. Atau kalau kamu pengen join komunitasku, kamu bisa langsung klik aja linknya di bawah, isi aplikasinya. Kalau kamu cocok, langsung bisa diterima di komunitasku. Oke, langsung aja kita kembali ke pertanyaan tadi ya. Ini bukan tentang benar atau salah ya, ini tentang kuat atau lemah. Kalau tadi teman kita bilang untuk menghindari seks bebas karena PMO itu sangat gak bermanfaat, itu sebenarnya juga alasan yang cukup tepat dan cukup benar, tapi nggak cukup kuat. Kenapa? Karena gini deh, menurutku itu adalah alasan umum ya. Maksudnya semua orang tahu, semua orang benar-benar paham bahwa itu hal yang nggak berguna, hal yang nggak bermanfaat. Tapi masalahnya adalah kebanyakan orang-orang kalau udah tahu itu adalah hal yang buruk atau udah menjadi sebuah peraturan, biasanya kebanyakan orang akan melanggar hal tersebut. Biasanya orang nggak peduli. Alasan-alasan seperti dilarang agama, menghindari seks bebas, menghindari LGBT, tidak bermanfaat, tidak berguna, dan lain-lain itu, semua orang kayaknya udah tahu, semua orang kayaknya udah sepakat ya. Tapi kenapa masih banyak yang tetap melakukannya? Ini sama halnya gini deh. Semua orang udah tahu kalau begadang itu nggak baik buat kesehatan kamu. Begadang itu mengundang banyak penyakit. Begadang itu cuman buang-buang waktu. Semua orang di dunia udah tahu, semua orang di Indonesia udah tahu bahwa itu nggak bagus. Tapi udah tahu itu nggak bagus, kenapa masih banyak orang yang ngelakuin? Kenapa masih banyak orang yang begadang sampai pagi? Kenapa? Ya karena alasan itu nggak cukup kuat. Alasannya itu nggak cukup kuat. Contoh lain ya, kebanyakan orang udah tahu kalau kebanyakan karbohidrat itu nggak baik. Tapi kenapa masih banyak orang yang melakukannya? Kenapa masih banyak orang yang makan gula, minum gula banyak banget? Faktanya tingkat diabetes di Indonesia itu tinggi loh. Ketika ditanya apakah orang-orang yang kena diabetes itu nggak tahu kalau gula itu nggak bagus buat dirinya, pasti mereka semua sebenarnya udah tahu. Tapi kenapa mereka masih melakukannya? Karena mereka nggak punya alasan yang cukup kuat untuk menghindarinya. Poinnya di situ. Atau kalau mungkin di kampungku ya, ada juga orang-orang yang misalnya naik motor keluar itu nggak pernah pakai helm. Tapi sebenarnya pasti orang-orang itu tahu fungsi helm itu apa. Tapi kenapa masih banyak orang yang melanggar hal tersebut ya? Sekali lagi karena itu nggak cukup kuat. Alasan tersebut benar-benar masih lemah. Oke, jadi pertanyaan adalah gimana mencari alasan yang kuat dan nggak lemah dan bisa bikin benar-benar stay long last? Jawabannya adalah fokuslah pada transformasi yang akan terjadi pada dirimu. Fokus aja pada cita-cita atau keinginan yang kamu pengen. Oke, mungkin kamu bingung ya. Aku kasih cerita aja biar kamu paham. Jadi ada salah satu temanku yang aku tahu dia itu orangnya gimana. Dulu dia itu ibaratnya gini, dia itu suka ngerokok, dia itu suka minum alkohol. Pokoknya dia mau limo kalau istilahnya di bahasa Jawa, kecuali main cewek ya. Suatu ketika dia itu punya cita-cita yang sangat besar. Dia pengen jadi tentara. Jadi otomatis kalau misalnya jadi tentara, badannya harus prima, badannya harus oke, fisiknya juga harus sip.
Dia fokus pengen jadi tentara, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk yang dia lakukan itu akhirnya dia tinggalkan karena dia fokus pengen bertransformasi. Minimal biar badannya oke dulu, karena kemarin yang aku tahu badannya itu benar-benar ibaratnya kalau jadi tentara kurang cocok lah. Jadi dia benar-benar fokus menghindari kayak minum alkohol lagi enggak, ngerokok lagi enggak. Dia pengen benar-benar fokus jadi tentara, minimal punya badan yang oke dulu. Dia jadi rajin banget olahraga, rajin banget nge-gym. Dia udah menghindari semua hal-hal buruk tersebut. Sampai akhirnya dia pun mendapatkan fisik yang oke. Akhirnya pokoknya intinya badannya udah oke, dia udah cocok lah jadi tentara di situ. Dia pun daftar dan akhirnya keterima. Nah, itulah yang aku sebut tadi, fokus pada transformasi atau cita-cita yang pengen kamu capai. Dan sehingga ketika kamu fokus pada apa yang kamu kejar, kayak ngerokok, kayak alkohol, itu benar-benar bisa kamu hindari. Kalau sebelumnya mau dikasih tahu orang tuanya kalau mabuk atau minum alkohol, ngerokok itu nggak bagus buat dia nggak akan benar-benar nurut. Jadi intinya gini, carilah transformasi yang pengen kamu capai, yang selama ini PMO itu cuma menjadi penghalang. Carilah transformasi atau cita-cita yang sebenarnya selama ini nggak tercapai, selama ini menurutmu nggak tercapai gara-gara kamu kecanduan PMO. Kemarin juga ada cerita di komunitas, salah satu memberku, dia cerita kalau dia pengen jadi content creator, dia cerita kalau badannya pengen six pack, tapi selama ini dia ngerasa kalau kecanduan PMO itu menghalanginya. Kalau kamu benar-benar pengen jadi content creator dan kamu tahu kalau kecanduan PMO itu cuman buang-buang waktumu, nggak usah pakai alasan yang aneh-aneh, nggak usah pakai alasan kalau itu nggak bermanfaat, nggak usah pakai alasan menghindari seks dan LGBT. Kamu kalau memang benar-benar jadi content creator dan tahu PMO itu buruk buat kamu, cuman membuang-buang waktumu, otomatis kamu pasti akan meninggalkan hal tersebut, meninggalkan PMO. Kalau kamu benar-benar fokus pengen jadi content creator yang sukses, yang oke, kamu harus sadar bahwa hidup kamu di dunia ini waktunya cuma terbatas. Nggak bisa cuman kamu habiskan untuk kecanduan PMO yang nggak bermanfaat. Gunakan waktu itu untuk benar-benar mengejar apa yang pengen kamu kejar. Kalau selama ini PMO cuma buang-buang waktumu, ya tinggalkan. Suatu hari nanti kamu pasti akan mati. Waktu kamu itu terbatas. Gunakan waktu yang berharga kamu itu untuk benar-benar mengejar apa yang pengen kamu kejar. Kamu pengen jadi content creator, kamu pengen jadi pengusaha, kamu pengen jadi atlet, kamu pengen jadi musisi yang terkenal. Semua hal tersebut membutuhkan pengorbanan yang besar. Semua hal tersebut membutuhkan dedikasi. Gunakan waktu yang berhargamu itu untuk mengejar hal tersebut. Jangan gunakan untuk membuang-buang di kecanduan PMO. Oke, jadi aku mau kasih kamu cerita satu lagi ya, yang mungkin akan menguatkan. Jadi aku kan record video ini jam 3 pagi ya. Aku selalu menyempatkan untuk membuat video jam 3 pagi. Kenapa ya? Karena aku rasa disitulah waktuku terbaik, waktuku yang paling fresh, bisa bikin video benar-benar tanpa distraksi. Nah, ketika dulu aku paham kalau begadang itu gak bagus buat kesehatan, yang bikin kurang tidur dan lain-lain, tapi aku gak pernah kayak menuruti hal tersebut. Aku gak pernah ya angin lalu lah kayak kebanyakan orang. Semua orang tahu kalau begadang itu nggak bagus, tapi nggak banyak juga orang yang benar-benar bisa paham dan menuruti hal tersebut. Tapi ketika aku punya goals dan punya tujuan misi yang jelas, bikin video jam 3 pagi, otomatis aku akan berusaha bagaimanapun caranya menghindari begadang. Aku tidur jam 7, jam 8 udah paling maksimal. Aku menghindari tidur begadang. Karena kalau aku misalnya tidur jam 11 aja, jam 3 kayak gini aku udah gak fresh, aku udah gak seger, aku jadinya gak bikin video, aku menunda-nunda. Aku gak mau hal tersebut. Jadi ketika aku tahu aku pengen jadi sesuatu, aku pengen menjalankan misi apa, dan hal tersebut cuman menghalangiku untuk melakukan hal tersebut, katakanlah begadang tadi, otomatis aku harus menghindari hal tersebut. Jadi itu mungkin bisa kamu terapkan juga ketika kamu sedang kecanduan PMO. Kalau selama ini PMO cuman
menghalang jalan kamu, bikin jalan kamu bener-bener nggak smooth, hindari PMO. Oke, jadi kesimpulannya adalah coba cari alasan yang sifatnya private, cari alasan yang sifatnya pribadi dan sifatnya emosional. Emosional itu dalam artian benar-benar mengena di emosi kamu, benar-benar mengena di perasaan kamu. Kalau kamu benar-benar serius pengen menjadi seorang, katakanlah pengen jadi A atau pengen jadi B, cita-cita, kamu pasti akan lebih mudah menghindar dari PMO. Alasan itu cukup kuat. Nah, kalau kamu udah berhasil menemukan alasan tersebut, kamu bisa nulis di kolom komentar alasan terkuat kamu untuk berhenti keluar dari kecanduan PMO. Cari alasan yang benar-benar private ya, dan benar-benar personal. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian, dan terima kasih udah menonton sampai sejauh ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.